Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zugrun Rajis dari UPN Veteran Jawa Timur TKV Angkatan 2020, nomor pokok mahasiswa 20052011010115. Pada video kali ini saya akan bercerita atau storytelling mengenai pengalaman hidup saya saat saya kehilangan sebagian dari penglihatan saya. Tahun 2010, tepatnya di bulan Ramadan, saya dan ayah saya membeli sebotol susu sari dele untuk berbuka puasa. Tak disangka ternyata susu sari dele itu basi atau kadaluarsa, sehingga saya keracunan makanan itu. Karena panik, orang tua saya melarikan saya ke rumah sakit, dan di rumah sakit saya diberikan resep berupa obat-obatan dan antibiotik. Setelah 1 minggu mengonsumsi obat-obatan dan antibiotik itu dan beristirahat juga, ternyata efeknya itu malah berbanding kebalik gitu, nggak tambah sehat malah tambah sakit. Karena orang tua saya juga panik gitu ya, badan saya mulai panas, suhu tubuh naik, flu, demam, dan lain-lain. Saya dilarikan ke UGD dan saya juga koma saat itu. Karena saya koma, saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya bangun itu sudah berada di ruang rawat inap, ruang anak, karena saya masih berumur 8 tahun pada saat itu. Saya melihat sekitar juga ada orang tua saya yang mendampingi saya dan beberapa dokter yang merawat saya gitu dalam masa pemulihan. Dan dokter mendiagnosa saya dengan penyakit langka bernama Stevens-Johnson syndrome atau sindrom Stevens-Johnson, yaitu penyakit atau gangguan pada kulit dan membran mukosa. Gangguan ini terjadi pada jaringan bola mata, jaringan rongga mulut, dan jaringan kelamin, organ kelamin. Nah, karena ketiga hal itu, jaringan mukosa dan jaringan kulit saya itu mengalami melepuh ya, seperti luka bakar. Dan total yang ditemukan oleh dokter bahwa tubuh saya mengalami 80% luka bakar akibat penyakit ini. Dan untungnya karena penanganan yang juga intensif juga selama 30 hari itu, saya mulai bisa pulih kembali dalam keadaan normal, walaupun ada beberapa yang mengalami kerusakan. Sebenarnya karena penyakit ini menyerang organ kelamin, saya juga terancam impoten. Lalu untuk rongga mulut gitu, itu lapisannya itu semakin tipis dan menjadi sangat sensitif gitu. Jadi kalau makan pedas gitu, makan makanan yang pedas gitu, saya akan merasa kesakitan. Dan untuk jaringan bola mata saya mata saya ya, itu ya melepuh juga gitu. Jadi penglihatan pun juga memburuk ya, dan terutama pada mata kanan saya mengalami kebutaan. Sebenarnya ini bukan seperti penyakit gimana ya, kayak bayangan benda atau objek itu di mata itu diterima oleh retina, itu di belakang retina atau di depan retina, itu bukan. Tetapi karena di depan kornea, lapisan terluar dari kornea saya itu terdapat pembuluh-pembuluh darah yang timbul akibat pendarahan pada mata itu sendiri. Dan yang lebih parah itu di bagian mata kanan, sehingga lensa dan kornea itu sendiri itu tertutup oleh pembuluh darah, sehingga menghalangi penglihatan. Ya, oleh karena itu saya sekarang hanya bisa atau mampu melihat dengan satu mata sebelah kiri. Mata kanan saya juga tidak bisa digunakan lagi saat itu. Dan mulai saat itu saya mengalami hal yang sangat berbeda.
jadi saya jadi lebih malas dalam belajar, karena dalam membaca pun itu saya sangat kesusahan, dalam beraktivitas sehari-hari pun juga kesusahan gitu, dan butuh bantuan dari orang lain, dari dimulai dari pertama kali saya kehilangan sebelah dari penglihatan saya itu, saya mulai berusaha mencari cara agar saya dapat melanjutkan pendidikan, melanjutkan kehidupan saya, melanjutkan pendidikan saya hingga saat ini. Amanah dari cerita saya yaitu, kita walaupun kekurangan yang kita miliki itu sangat banyak gitu, kita tidak boleh putus asa gitu, berusaha, dan juga jangan lupa bersyukur gitu. Amanah ini juga berlaku buat diri saya sendiri gitu, karena menurut saya kurang bekerja keras juga ya, penyakit malas gitu. Dan mungkin hanya itu yang bisa saya ceritakan untuk video kali ini ya, untuk tugas presentasi desain. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.